Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hania Nabila dengan nomor NIM 0401 1382 227184 dari kelas kedokteran. Dan program tadi pendidikan dokter. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di presentasi saya mengenai pentingnya olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja tanpa mengulur waktu, saya akan memulai presentasi. Yang pertama, kita mulai dari outline, itu ada pengertian, lalu alasan berolahraga, selanjutnya ada manfaat olahraga, dan juga jenis-jenis olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Langsung aja kita masuk. Yang pertama, apa sih olahraga itu? Nah, olahraga adalah salah satu aktivitas fisik maupun psikis yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Selanjutnya, mengapa sih kita perlu olahraga? Pada dasarnya, menjaga kesehatan tubuh tentunya sangat memiliki peranan yang penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Pasalnya, dengan memiliki kesehatan yang terjaga, tentu saja kita akan terhindar dari berbagai penyakit sehingga dapat menjalankan berbagai aktivitas secara normal. Kesehatan itu merupakan sesuatu hal yang sangat berharga yang harus kita jaga agar kita dapat terus bertahan hidup di dunia ini. Kesehatan sangatlah penting karena kesehatan itu tidak dapat dibeli dengan uang. Kita sendirilah yang harus bertanggung jawab atas kesehatan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan. Salah satu cara menjaga kesehatan ialah dengan berolahraga secara teratur. Selain olahraga, pola hidup juga bisa mempengaruhi kesehatan. Walaupun olahraga itu penting, tetapi masih banyak nih orang yang belum menyadari banyak penyakit yang bersumber dari pola hidup dan juga kurangnya bergerak seperti olahraga, serta kurangnya istirahat dan juga makan yang sehat tentu saja. Orang-orang itu banyak yang beralasan ya bahwasanya mereka terlalu sibuk untuk berolahraga. Padahal olahraga itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Dan juga olahraga juga dapat menghilangkan stres. Misalnya dengan melakukan yoga. Oleh karena itu, dengan melakukan yoga, itu dapat menimbulkan ketenangan batin. Dan juga zaman yang modern ini orang terlalu sibuk terkadang dengan pekerjaannya dan juga lupa bahwasanya lelah dalam berolahraga sehingga dia lebih malas tuh untuk berolahraga. Padahal kan olahraga itu sangat penting bagi tubuh kita. Hmm, dan juga pada dasarnya manfaat dari olahraga itu memang tidak terasa, tapi jika kita kurang olahraga dan terserang penyakit, barulah kita menyadari bahwa olahraga itu penting untuk kesehatan kita. Selanjutnya, ini ada manfaat berolahraga. Yang pertama itu olahraga bagus untuk pernapasan kita, selanjutnya dapat mempercepat sistem pencernaan dan membantu menyingkirkan masalah pencernaan. Yang ketiga itu ada penetralan depresi, yang keempat ada peningkatan kapasitas untuk bekerja dan mengarahkan pada kehidupan yang aktif. Selanjutnya itu membantu membakar lemak dan mengatasi kegemukan. Yang keenam dapat membantu mengatasi masalah dengan selera makan. Yang ketujuh, mengencangkan otot kaki, paha, dan punggung. Dan yang kedelapan itu membuat tidur nyenyak. Selain itu, manfaat olahraga diantaranya adalah melancarkan peredaran darah, mengurangi resiko darah tinggi dan juga obesitas, serta membakar lemak dan juga kalori. Banyak orang yang terkena depresi ataupun sakit hati dalam kekurangan olahraga ini, lalu dia untuk mengatasinya itu menggunakan obat penenang sebagai jalan keluar. Sekarang jalan menuju kebahagiaan secara alami dapat diraih dengan menggerakkan tubuh secara rutin nih, seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, bisa dengan melakukan yoga.
Ada juga nih survei di Inggris melaporkan bahwasanya terdapat 83% penderita depresi itu bergantung pada aktivitas olahraga dalam memperbaiki perasaan hati dan mengurangi kecemasannya. Olahraga yang dapat kita lakukan itu selama 16 minggu secara rutin pada orang yang memiliki kadar depresi yang sedang mendapatkan efek bahagia. Penelitian di Universitas Duke membuktikan bahwasanya 60% penderita depresi yang mengalami olahraga 30 menit 3 kali seminggu selama 6 bulan dapat melawan penderitaan tanpa harus menggunakan obat dokter. Nah, bisa kita lihat dari statement yang diungkapkan para peneliti tadi bahwasanya olahraga itu sangat penting ya teman-teman. Bukan hanya untuk organ di dalam tubuh kita, namun juga bagi keadaan psikis kita itu bisa banget diatasi dengan berolahraga. Dan berolahraganya itu bisa em, menggunakan olahraga apapun yang bisa kita lakukan di rumah, mulai dari olahraga yang simple maupun olahraga di lapangan ataupun di lingkungan eksternal. Dan juga mengenai orang-orang depresi tadi, penderita depresi itu terutama depresi berat, tentu tidak bisa begitu saja lepas dari obat-obat dokter ya. Hanya saja banyak dokter sekarang yang memasukkan kegiatan olahraga dalam resep pengobatan mereka di samping obat penenang medis tadi. Gitu. Selanjutnya, nah ini ada yang nomor 4, jenis-jenis olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Biasanya kita itu lebih malas melakukan olahraga karena patokan yang ada di kepala kita, olahraga itu hanya berlari, jogging, bermain bola voli, basket, ataupun olahraga lainnya yang di lingkungan outdoor, seperti begitu. Karena udah mindset kita gitu, banyak nih orang-orang yang kayak males melakukan olahraga. Bahwasanya ada juga olahraga yang simple bisa dilakukan di rumah, bahkan di tengah aktivitas kita yang sibuk, kita bisa luangkan waktu untuk melakukan olahraga. Baik, gitu. Langsung kita masuk ke slide-nya saja. Yang pertama itu ada jogging, yang kedua dengan gerak gerakan duduk berdiri, kita hanya membutuhkan satu buah kursi ya, lalu kita bisa aplikasiin gerakan duduk dan berdiri. Selanjutnya naik turun tangga. Untuk teman-teman yang punya rumah dengan lantai 2 dan memiliki tangga, itu bisa banget ya dimanfaatkan untuk olahraga. Itu mengisi waktu luang kalau misalnya lagi istirahat di rumah gitu. Selanjutnya itu ada olahraga push up. Ini lebih simpel banget karena kita cuman butuh matras aja, lalu kita bisa aplikasiin olahraga sekitar 30 sampai 60 menit. Selanjutnya itu ada sit up ya, yang mirip-mirip push up juga yang hanya perlu matras dalam pengaplikasian di kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya akan jelaskan lebih rinci lagi mengenai olahraga yang bisa kita lakukan di rumah ini. Yang pertama itu jogging. Seperti yang udah saya katakan tadi, jogging itu nggak harus pakai alat yang ribet atau kayak alat treadmill yang biasa ada di fitness. Tapi kita juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar ataupun jogging lari-lari kecil di eh, area area rumah gitu. Dengan cukup memanfaatkan halaman depan rumah ataupun tempat yang sedikit lebih lapang untuk bisa melakukan jenis olahraga ini. Sebelum melakukan jogging, sebaiknya kita itu lakukan pemanasan dulu untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera pada otot. Karena pemanasan itu sangat penting ya sebelum olahraga biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang awalnya kita pengen dapat sehatnya dari olahraga jadi
malah dapat cedera pada otot karena tidak melakukan pemanasan tadi. Nah, untuk waktu jogging juga tidak perlu terlalu lama, asalkan rutin. Dan juga kita bisa mendapatkan manfaat dari yang kita lakukan secara rutin tersebut. Selanjutnya ada gerakan duduk berdiri. Olahraga ini sangat mudah dilakukan. Sudah saya katakan sebelumnya, kita hanya menyiapkan sebuah kursi sebagai media dengan lakukan gerakan duduk selama 3 detik, lalu berdiri lagi. Sangat simpel sekali, dan sangat mudah diaplikasikan kalau kita mau. Dengan melakukan gerakan tersebut berulang sesuai dengan irama, dan juga saat melakukan gerakan ini pastikan Anda duduk tanpa bersandar. Jangan bersandar ya teman-teman. Pastikan tubuh kita itu tegak, tegap dengan tatapan lurus ke depan dan posisi perut ditarik ke depan. Jadi dengan keadaan perut kita itu ketarik, dan tidak perlu ditahan ya nafasnya karena bisa hilang nyawanya kalau ditahan lama-lama. Dan juga gerakan ini tentu saja dapat melatih pernapasan dan melatih otot kaki. Karena kita tadi udah menarik perut ke depan ya, teman-teman. Selanjutnya, ketiga itu ada naik turun tangga. Jika di rumah Anda tadi udah saya katakan sebelumnya memiliki 2 lantai, bisa banget dimanfaatkan tangga yang ada untuk berolahraga tadi. Dengan jogging juga bisa di tangga tersebut, tapi hati-hati karena bisa terjatuh dan cedera pada kaki kita, itu bahaya juga guys. Cukup berjalan aja menaiki dan menuruni tangga seperti jalan biasa. Lalu gerakan ini secara berulang dan juga berirama menjelang akhir olahraga, tempo berjalan itu sedikit lebih cepat seperti berlari, tapi dengan hati-hati ya. Olahraga ini bertujuan melatih otot pada kaki kita. Selanjutnya itu ada push up. Olahraga ini merupakan gerakan yang sangat mudah untuk dilakukan, tapi kadang tricky karena sedikit sulit bagi saya juga teman-teman untuk melakukan push up ini pada dasarnya, karena ini juga simple karena bisa kita lakukan di mana aja, di ruangan kecil bisa, di ruangan luas juga bisa. Gerakan push up dimulai dengan posisi tidur tengkurap. Gerakan awalnya itu kita tengkurap, dengan tangan berada di samping kanan dan samping kiri, lalu badan kita didorong ke atas dengan kekuatan tangan, dan posisi badan kaki tetap lurus ataupun tegak. Kemudian, badan kita diturunkan tanpa menyentuh lantai, dengan tetap menjaga posisi badan dan kaki tetap lurus seperti di awal. Lakukan gerakan yang sudah saya sebutkan tadi secara berulang-ulang. Gerakan ini berguna untuk melatih kekuatan tubuh bagian atas dan juga kekuatan kaki. Dan juga jangan lupa bahwasanya push up ini ada 2. Satu untuk perempuan dan satu untuk laki-laki. Itu beda ya gerakannya. Kalian bisa lihat-lihat dulu di YouTube ataupun di media sosial yang lainnya. Selanjutnya nih yang terakhir ada sit up. Sama seperti gerakan push up, gerakan sit up ini juga sangat mudah untuk kita lakukan. Dengan posisi awal gerakan ini kita berbaring dengan posisi kaki ditekuk dengan telapak kaki yang menyentuh lantai. Atau kaki bisa dalam posisi lurus, posisi tangan diluruskan ke depan dan disilangkan di depan dada ataupun ditekuk dengan posisi telapak tangan tepat di belakang kepala. Kemudian angkat tubuh bagian atas sehingga menyentuh lutut dan turunkan hingga seperti posisi semula. Bisa dilihat dari slide ya teman-teman. Untuk gerakan push up dan juga sit up bisa disesuaikan juga dengan menonton di media sosial lainnya. Lakukan gerakan tersebut berulang-ulang semampunya kalian aja, nggak perlu banyak, yang penting rutin. Dan gerakan ini berguna untuk melatih otot di bagian perut. Tentu saja semua olahraga yang sudah saya sebutkan tadi bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah apabila kita mau ya, berdasarkan niat dulu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada dasarnya slide sebelumnya tadi merupakan slide terakhir dari presentasi saya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk hadir di presentasi saya pada hari ini. Sekian saya ucapkan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.